Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ririn Dwi Lestari. Saya berasal dari Jember dan mengajar di SMK Mambaul Ulum Sukowono. Berikut adalah formulir pendaftaran saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Ibu. Gimana kabarnya kalian? Alhamdulillah baik. Sehat semua ya? Ya. Oke, sebelum kita mulai pelajarannya, silakan tetaplah dipimpin berdoa. Ke depan, Mbak. Marilah sebelum kita mulai pelajaran kita berdoa bersama. Berdoa mulai. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Sudah dibersihkan kelasnya ya? Sudah. Ya, sudah kelihatan bersih sekali karena bersih itu adalah pangkal sehat. Ya. Jadi selalu jaga kebersihan di kelas kalian agar kalian nanti belajarnya nyaman. Kalau kelasnya kotor, enak nggak belajarnya? Nah, jadi harus selalu jaga kebersihan, ya. Oke, saya absen dulu. Ya. Eka Monika, Ada Bu. Septia, Ada Bu. Wilda, Ada Bu. Faroh, Ada Bu. Lum Atul, Ada Bu. Siti Maria Ulfa, Ada Bu. Febriana, Ada Bu. Nur Ainul Fatwa. Ada yang mau dipanggil? Ada siapa? Haniatul Rofiah. Oke, semuanya masuk ya hari ini ya? Iya. Alhamdulillah tidak ada yang sakit ya. Iya. Hari ini siap untuk belajar? Siap. Buku paket yang kemarin Ibu suruh bawa sudah dibawa? Sudah. Disiapkan buku paketnya? Sudah. Kemarin dipelajari apa enggak? Sudah. Sudah belajar ya? Iya. Oke, berarti hari ini kita siap untuk belajar. Sebelum kalian belajar tentang matematika, kita lihat dulu video motivasi yang sudah Ibu siapkan ya. Iya. Oke, dan video motivasi yang akan kalian saksikan, gambarnya jelas? Jelas. Suaranya jelas? Jelas. Oke, silakan dilihat ya.
dan kontingensi. Kita mengingat pelajaran yang kemarin sudah kita pelajari ya. Kemarin karena sudah belajar tentang negasi, konjungsi, disjungsi, implikasi dan implikasi ya. Nah, siapa yang masih ingat negasi itu seperti apa? Saya, Bu. Ya, silakan Febriana. Jika nilai awalnya benar, maka nilai negasinya salah. Jika nilai awalnya salah, maka nilai negasi benar. Oh, benar. Oke, jawaban Febriana betul ya? Betul. Jadi kalau misalkan pernyataan awalnya bernilai benar, maka pernyataan keduanya bernilai salah. Begitupun juga kebalikannya. Jika pernyataan awalnya salah, maka pernyataan keduanya benar. Oke, selanjutnya. Oke, setelah itu siapa yang tahu tentang konjungsi? Konjungsi itu apa? Ya, Bu. Ya, silakan Farah. Baru dikatakan benar apabila kedua-duanya benar. Ya. Sudah. Ya, dijungsi. Konjungsi itu adalah pernyataan yang bernilai benar jika kedua-duanya memiliki nilai kebenaran yang sama-sama benar. Ya. Nah, terus selanjutnya dijungsi. Siapa yang masih ingat dijungsi? Saya, Bu. Ya, silakan. Bisa bernilai salah apabila kedua pernyataannya itu sama-sama salah, Bu. Oh ya, betul sekali ya. Ya. Selanjutnya implikasi dan diimplikasi. Siapa yang masih ingat itu? Baru bernilai salah jika pernyataan yang pertama benar dan pernyataan yang kedua salah. Oh ya. Implikasi tadi bernilai benar jika kedua pernyataannya bernilai sama. Benar-benar maka benar. Salah. Oke, tentang materi yang dulu kita pelajari ada yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada, hari ini kita akan belajar tentang tautologi, kontradiksi, dan kontingensi ya. Di mana indikator dan KD dan indikator yang akan kalian pelajari adalah yang pertama menganalisis perbedaan tautologi, kontradiksi, dan kontingensi ya. Yang kedua membuktikan suatu pernyataan kontradiksi, tautologi, atau kontingensi dengan tabel kebenaran. Jadi nanti kalian buat tabel kebenaran seperti kemarin ya. Membuktikan itu merupakan tautologi, kontradiksi, atau kontingensi. Yang terakhir, kalian menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan pernyataan majemuk. Gitu ya? Oke, lanjut. Tujuan pembelajaran kita kali ini yang pertama, setelah kalian nanti melakukan diskusi bersama, diharapkan kalian dapat menganalisis perbedaan antara tautologi, kontradiksi, dan kontingensi. Yang kedua, agar kalian bisa membuktikan, oh pernyataan ini tautologi, pernyataan yang ini kontradiksi, sedangkan pernyataan yang ini adalah kontingensi. Ya. Dan yang terakhir, agar kalian nanti dapat membuat tabel kebenaran dan menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan pernyataan majemuk yang berhubungan dengan tautologi, kontradiksi, dan kontingensi. Ya. Oke, kita lanjutkan. Materi kali ini itu penting dipahami agar kalian nanti dapat membuktikan suatu pernyataan itu sah atau tidak gitu ya. Jadi semisal kalian nanti punya cowok. Nah, dari pernyataan cowokmu itu nanti kamu bisa tahu dia benar atau salah gitu ya. Dengan kemungkinan pernyataannya diketahui gitu ya. Jadi kalian belajar materi ini sangat penting sekali agar kalian tahu sah tidaknya suatu pernyataan. Oke. Hari ini kita akan belajar menggunakan metode PBL, problem based learning ya. Jadi nanti kalian dibentuk kelompok, di situ saya kasih permasalahan di dalam LKPD, silakan dikerjakan dengan kelompoknya masing-masing. Terus nanti ada yang saya nilai sikap terhadap kedisiplinan dan kerjasama ya. Kerjasama di dalam kelompok akan saya nilai. Nah, nanti setelah bekerja kelompok, kalian presentasikan hasil kerja kelompoknya. Iya, ya. Oke, untuk kalian belajar atau bekerja kelompok, silakan kalian kerjakan dulu soal di depan itu sebagai tes
tugas awal kalian agar kalian mengerjakan di buku tulis masing-masing ya. Iya, Bu. Sendiri-sendiri. Oke, silakan dikerjakan. Oke, sudah selesai mengerjakannya? Sudah. Yang pertama, hasil akhirnya berapa? Apa? Benar. Benar dan benar. Yang kedua? Salah dan salah. Salah. Yang ketiga? Salah dan benar. Nah, oke, yang kalian kerjakan sudah betul. Kan sudah berkelompok seperti kelompok yang kita sudah tentukan kemarin ya? Iya, Bu. Silakan. Saya berikan KPD sama bahan ajarnya ya. Iya, Silakan Bu. dikerjakan berkelompok dan bekerja sama dengan kelompoknya masing-masing. Iya, Bu. Oke, di sini Ibu punya video permasalahan yang harus kalian diskusikan dengan teman satu kelompoknya ya. Iya. Jadi kalian perhatikan permasalahan di dalam video. Setelah itu kalian tulis apa yang kalian dapatkan di dalam video di dalam LKPD. Ya. Di situ kan ada LKPD yang harus kalian kerjakan. Iya. Jadi sebelum kalian kerjakan, silahkan ditulis nama kelompoknya ya. Di situ Iya. tulis kalian kelompok berapa, terus namanya. Nah, setelah itu kalian melalui video tadi, silakan dicermati. Setelah itu isi. Di situ kan ada titik-titik. Nah, titik-titik itu lengkapi bersama kelompoknya kalian masing-masing ya. Iya, Bu. Oke, silakan. Masalah tentang video ya. Iya. Tentang topologi, kontradiksi, dan kontingensi. Silakan diperhatikan videonya. Setelah itu informasi apa yang kalian dapat di dalam video silakan dituliskan di dalam LKPD-nya. Kelihatan gambarnya ya? Iya. Alhamdulillah hari ini kita semuanya lulus ya. Iya, alhamdulillah dah. Iya dah. Yes, good idea. But sebelum kuliah, apakah kamu menerima materi? Lanjut. Kamu lulus. Iya dah.
implikasi negasi B. Pernyataan ketiga, P dan I diimplikasi negasi P atau negasi I. Dengan keterangan pernyataan P, aku lulus kuliah. I, aku menerima lamaranmu. Carilah pernyataan di atas yang merupakan tautologi, maka engkau akan mengetahui jawabanmu atas lamaran. Baiklah Dinda, akan aku cari jawabannya. Nah, oke, sudah selesai menyaksikan videonya ya? Iya. Gimana videonya tadi? Bagus atau enggak? Bagus. Kebetulan ini videonya berisi tentang apa? Ya, siapa yang dilamar? Dinda. Siapa? Adi. Ya. Terus tadi syaratnya Dinda mau dilamar Adi jika apa? Saya Bu. Ya, silakan. Dinda menyuruh Adi untuk mencari jawaban yang bernilai tautologi. Iya, tadi syarat dari Dinda adalah Adi harus mencari dari ketiga pernyataan yang bernilai tautologi. Jadi minta tolong dibantu Adi ya. Iya. Dari ketiga pernyataan itu mana yang tautologi ya? Iya. Agar Dinda menerima lamaran dari Adi. Oke, silakan dikerjakan berkelompok. Iya, Bu. Yang nomor 1, bagaimana mengaplikasikannya ke dalam bentuk tabel? Kita harus memisahkan pernyataannya satu persatu dulu. Di sini Ya. P-nya sudah ada, terus I-nya sudah ada, negasi P-nya sudah ada, tinggal P diimplikasi I di sini. Oh ya, terus? Terus yang di sini P diimplikasi Q, terus yang di sini negasi P. Iya, bisa ya? Iya. Silakan dilanjutkan diisi titik-titiknya yang di sini ya. Ya. Mengerjakan nomor 2. Iya. Bisa? Bisa. Tetap semangat mengerjakan ya. Iya. Oke, selesainya harus tepat waktu ya. Iya. Kalian bisa belajar dari buku paket lain dan juga bahan ajar yang saya berikan tadi ya. Iya. Oke, silakan dikerjakan. Berarti di sini apa? Negasi P. Terus di sini negasi P atau negasi Q. Terus di sini negasi P atau negasi Q. Terus di sini S. Kemudian negasinya salah. Terus di sini salah. Di sini salah. Kemudian di sini benar. Negasinya, negasi P-nya salah. P atau Q-nya salah. Bu, ya? Apa Mbak? Bu, di sini kan di LKPD gak dibutuhkan ya buat negasi Q-nya. Iya. Terus dipakai ini ditulis Bu, ada negasi Q-nya. Terus gimana ini Bu? Apa masih mau ditulis atau enggak Bu di LKPD-nya? Oh ya, kalau di buku paket itu ditulis karena mereka memang ada negasi Q-nya. Sedangkan kalau di LKPD kan tidak butuh negasi Q, Iya. maka tidak perlu ditulis. Kalian menulisnya pernyataan-pernyataan yang dibutuhkan di dalam soal aja ya. Oh, Jadi iya. diaplikasikan ke dalam bentuk tabel apa yang dibutuhkan di pernyataan tersebut gitu. Jadi tidak semuanya perlu ditulis. Oh, iya. Gitu ya. Aha. Paham. Sudah selesai kerjakannya? Masih belum? Belum. Belum. Oke, dilanjutkan lagi ya. Terima kasih Bu. Sama-sama. Yes.
B B B B terus B dimasuki B S S B terus S B B B B B S B. Berarti ini S semua ya? Sudah selesai mengerjakannya? Sudah. Ini persiapan untuk presentasi ya? Iya. Oke, silahkan disiapkan. Masih tetap semangat ya? Semangat. Oh, di sini B semua berarti termasuk tautologi ya? Iya. Iya, termasuk tautologi. Tautologi. Ya, siap presentasi? Siap. Oke. Semangat. Untuk menambah semangatnya karena ibu ini punya ide ya. Ketika ibu bilang SMK bisa matematika luar biasa, gitu ya? Iya. SMK bisa matematika Luar biasa. Oke, beri tepuk tangan untuk presentasi ya. Siap. Mau kelompok berapa dulu? Urut saja Bu. Oke, kelompok 1 dulu ya. Iya. Silakan presentasikan hasil diskusinya. Nanti untuk kelompok lain silakan diperhatikan. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan ditanyakan. Kalau ingin menguatkan silakan dikuatkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang tabel kontingensi. Pernyataannya berupa negasi P berimplikasi Q Di sini saya akan melanjutkan dari penjelasan teman saya. B berimplikasi Q yang nilainya B, S, S, B. Dan negasi P berimplikasi I nilainya S, B, B, S. Dan di sini negasi P berimplikasi I dan negasi P itu nilainya S, S, B, S. Yang dimana di sini termasuk kontingensi. Kenapa termasuk kontingensi? Karena di sini ada nilai benar dan nilai salahnya. Bagus ya presentasinya kelompok 1. Iya. Mungkin ada yang mau ditanyakan dari kelompok lain? Ada Bu. Oke, silakan Bu Linda. Kalau seandainya B-nya ada 2, apa tetap disebut tabel kontingensi? Atau mungkin mau menjawabnya? Ya Bu, di sini meski tetap dinamakan tabel kontingensi karena dalam satu pernyataan jika ada nilai B dan S itu berapapun jumlahnya tetap dinamakan kontingensi. Nah, itu tadi kelompok 2 bertanya jika B-nya itu tidak cuma 1 tapi ada 2 gitu ya? Apakah termasuk tetap disebut kontingensi? Jawabannya kelompok 1, iya tetap disebut kontingensi karena berapapun jumlah B dan S-nya dalam satu pernyataan misalkan ada 2 B dan S, ada B dan S-nya berarti disebut kontingensi. Iya. Gimana Mbak? Paham? Paham. Ada lagi? Tidak ada. Oke, lanjut ke kelompok 2 untuk presentasi ya. Baik, di sini kami akan menjelaskan tentang tabel kontradiksi dengan pernyataan P dan Q diimplikasi negasi P atau Q yang akan dijelaskan oleh teman saya. Maka P, I negasi P negasi Q, I P
dan I, negasi P atau negasi I, B dan I B, B. P dan I diimplikasi negasi P atau negasi I, S. Jadi, nilai kebenaran untuk pernyataan P dan I diimplikasi negasi P atau negasi I selalu bernilai salah untuk setiap kemungkinan komponennya. Maka pernyataan demikian disebut kontradiksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita akan menjelaskan dengan tabel tautologi dengan pernyataan P implikasi Q dan negasi Q implikasi negasi P. Yang dengan dijelaskan dengan negasi P negasi Q, P implikasi Q, P implikasi Q, dan SB dan seterusnya akan dijelaskan oleh teman saya. P implikasi Q, BS, BB. P implikasi Q dan negasi Q dan Q aku menerima lamaranmu. Jadi jawaban Dinda adalah jika aku lulus kuliah maka aku menerima lamaranmu, dan aku tidak menerima lamaranmu maka aku tidak lulus kuliah. Sekian dari presentasi kelompok kami. Oke, itu tadi presentasi dari kelompok 3. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Dari kelompok 3 menghasilkan pernyataan yang bernilai benar semua ya Mbak ya? Ya. Paham? Paham. Oke, boleh duduk. Terima kasih. Beri aplaus. Oke, presentasi kelompoknya sudah selesai ya? Sudah. Jadi dari pernyataannya Dinda tadi bisa dikatakan, Dinda mengatakan jika aku lulus kuliah maka aku menerima lamaranmu, dan aku tidak lulus kuliah maka aku tidak menerima lamaranmu. Nah, dari pernyataan Dinda tersebut dapat disimpulkan bagaimana anak? Ya Bu, Ya, silakan Bu Ulfa. di situ Dinda menerima karena kenyataannya Dinda sudah lulus kuliah Bu. Jadi, Dindanya menerima lamaran adik. Seperti katanya Ulfa ya, di situ Dinda menerima lamaran adik karena kenyataannya Dinda sudah lulus kuliah. Jadi, adik bahagia nggak? Bahagia. Kalau kita sudah selesai, ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, silakan kembali ke tempat duduk masing-masing karena siapa yang bisa menyimpulkan pelajaran kita hari ini tentang tautologi, kontradiksi, dan kontingensi? Siapa? Saya Bu, bisa dikatakan tautologi apabila bersamanya itu benar semua. Iya, betul dikatakan tautologi jika Bersamaannya itu semua pernyataan bernilai benar, maka tautologi. Kontradiksi, siapa yang kontradiksi? Saya Bu. Iya, silakan Hilda. Bisa dikatakan kontradiksi apabila pernyataannya salah semua. Iya, betul ya. Dikatakan kontradiksi jika pernyataannya salah semua. Semua pernyataannya bernilai salah. Kalau kontingensi, siapa? saya Bu. Ya, silakan. Bisa dikatakan kontingensi apabila pernyataannya ada yang salah dan ada yang benar. Iya, kontingensi itu mana ada nilai salah dan ada nilai Benar. Katakan kontingensi. Oke, ada yang mau ditanyakan? Ya. Kalau tidak ada, kita evaluasi ya. Kalian yang punya evaluasi silakan semua. Sudah menerima evaluasi semua? Sudah. Oke, silakan dikerjakan.
tautologi tadi? Karena benar pernyataannya bernilai benar semua. Oke, yang nomor 2 ya, silakan. Nilai kontingensi karena nilainya ada yang benar juga ada yang salah. Oke, benar ya. Oke, betul ya yang nomor 2 tadi termasuk kontingensi. Karena di situ ada pernyataan yang benar dan ada yang salah. Masuk konti. Oke, hari ini kalian sudah belajar tentang apa? Sisi tunggu, angkat tangan dulu ya. Bu, tentang kontingensi, kontradiksi, juga tautologi. Nah, ya, hari ini kalian sudah belajar tentang kontingensi, kontradiksi, dan tautologi. Ya, terus dari pembelajaran yang kita lakukan hari ini, apa yang kalian sukai? Saya Bu, Ya, apa yang kamu sukai, Eka? motivasi. Oh, film tentang motivasi tadi. Iya. Iya, jadi bisa memotivasi kamu ya Iya. untuk selalu bersikap Disiplin. Ya, jadi kalian harus menanamkan sikap disiplin sedini mungkin, gitu ya, agar terbiasa bersikap Disiplin. Oke, ada lagi yang disukai hari ini apa? Ada video tentang lamarannya Bu. Oh, ada video tentang lamarannya. Kenapa pengen dilamar dulu? Ya, enggak Bu. Oke, dari apa yang kita pelajari hari ini, ada yang tidak kalian pahami? Paham semua. Semuanya paham? Paham. Oke, kalau sudah paham, biar kalian tambah paham lagi, silakan untuk pekerjaan pondok dikerjakan di buku paket halaman 156 poin A dan B. Ya, terus belajar lagi dari buku paket bahan ajar yang sudah saya kasih kalian. Iya, Bu. Nah, untuk pertemuan selanjutnya, jangan lupa dipelajari tentang converse, inverse, dan kontraposisi. Oke? Iya, Paham? paham. Ada yang mau ditanyakan atau enggak? Enggak. Kalau enggak ada, kita tutup dengan berdoa bersama-sama ya. Iya. Silakan wakil kelas dipimpin berdoa. Sebelum mengakhiri pelajaran, mari kita berdoa bersama. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih, silakan duduk kembali. Terima kasih untuk hari ini. Sampai jumpa lagi di pertemuan yang selanjutnya ya. Iya. Hari ini kalian sungguh luar biasa semuanya. Beri tepuk tangan untuk kita semua. Oke, sampai ketemu lagi. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kegiatan perekaman pelaksanaan pembelajaran untuk kegiatan UKIN pagi hari ini sudah terlaksanakan dan berjalan lancar. Berikut refleksi plus yang saya lakukan dari kegiatan pembelajaran saya. Yang pertama, menurut saya kelebihan dari pembelajaran yang saya lakukan, di situ saya dapat mengaktifkan siswa atau siswa terlibat aktif dalam kegiatan diskusi. Tetapi dengan kelebihan tersebut juga ada kekurangan dari pembelajaran yang saya lakukan. Karena pembelajaran ini juga melaksanakan pengambilan video atau perekaman video dari pembelajaran yang saya lakukan. Nah, di dalam melaksanakan perekaman tersebut, kegiatan perekaman tersebut tidak sama seperti ketika kita atau ketika saya melakukan pembelajaran seperti biasanya. Kalau pembelajaran seperti biasanya ya kita tinggal mengajar saja. Tetapi ketika kita melakukan perekaman ketika kita melakukan pelaksanaan pembelajaran itu serasa jauh berbeda. Karena kenapa? Di situ juga membutuhkan waktu yang cukup lama dibanding pembelajaran yang sebelumnya. Jadi saya ketika pengambilan perekaman tadi lebih 15 menit. Jadi memang waktu perekaman itu membutuhkan waktu yang cukup lama.
Jadi untuk persiapannya pun juga harus lebih matang. Karena di situ nanti kita harus menyesuaikan dari pengambilan gambar. Terus kita harus menyesuaikan antara ngambil gambar ngesutnya dan ketika kita bicara, terus lagi memperhatikan pencahayaannya. Ketika gambar yang diambil cahayanya pun jelek, itu juga akan mempengaruhi kualitas dari video yang kita lakukan. Jadi ketika kita melakukan pengambilan video pembelajaran, maka perlu sangat dipersiapkan dengan sangat matang. Karena yaitu tadi membutuhkan waktu yang cukup lama. Jadi ketika kita sudah mempersiapkan dengan matang cara pengambilannya bagaimana dan cahayanya yang bagus dari sisi mana, maka insya Allah waktu yang tadi dibutuhkan cukup lama bisa dikurangi atau bisa menyesuaikan dengan waktu yang ada. Itulah refleksi plus yang saya lakukan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.